Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bisa mensempatkan hadir ya di webinar pada malam hari ini. Yang mungkin dari teman-teman sendiri pun ada aktivitas tersendiri yang ingin dijalani, mungkin ada yang ingin belajar atau ada yang ingin mengerjakan tugas atau ada yang sudah bersiap-siap untuk istirahat karena besok kita akan memulai minggu yang baru dan hari Senin di mana hari sholat kita nantikan untuk manusia yang berprogres ya. Oke, bisa kita langsung saja mulai. Saya coba share screen ya. Bentar. Oke, boleh ada yang saya minta konfirmasi ini share screen udah kelihatan belum ya? Halo. Halo, apakah share screen-nya sudah terlihat atau belum ya? Oke, jadi sebelum saya masuk ke materi, saya akan coba memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Givari Ismail dari program studi Matematika angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta yang saat ini sedang menjalani magang di kampus Merdeka spesifik pada perusahaan Central Artificial Intelligence bagian Data Science. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, jadi pada webinar pada malam hari ini saya akan mencoba membawakan topik terkait dengan teori antrian yang mana pada judul webinar itu implementasi teori antrian dalam optimasi operasional bisnis. Jadi ini webinar pada malam hari itu sebagai ajang sharing aja sih dari saya terkait apa yang sudah pernah saya pelajari, dan nantinya ini akan ada beberapa webinar lagi, ada 3 webinar lagi yang akan saya laksanakan, dan untuk kedepannya itu akan berkaitan mungkin dengan beberapa bidang dari data science ya, itu bisa jadi terkait dengan data, analis, machine learning, deep learning, atau lainnya mungkin yang akan bersinggungan dengan bisnis atau ya dan sebagainya seperti itu. Nah, ini saya himbau juga sebelum saya masuk ke materi, bahwa nanti akan ada 2 absensi yang akan saya berikan linknya. Yang pertama itu terkait absensi dan feedback, dan yang kedua itu ada absensi terkait sertifikat. Nah, akan saya berikan di tengah dan di akhir dari webinar pada malam hari ini. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ke topik pembahasannya, yaitu teori antrian. Jadi yang pertama itu, apa sih teori antrian itu? Jadi teori antrian merupakan teori yang memuat studi matematika dari antrian atau garis tunggu, di mana garis tunggu adalah suatu fenomena umum yang terjadi karena permintaan untuk dilayani melebihi kapasitas pelayanan. Nah, lalu apa sih pentingnya dari kita untuk mempelajari atau mengetahui terkait dengan teori antrian ini, apalagi untuk bisnis kita sendiri ya? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih sebab munculnya antrian. Jadi, penyebab munculnya antrian itu dikarenakan kebutuhan layanan yang melebihi kemampuan fasilitas pelayanan. Lalu, apa sih dampaknya dari munculnya antrian itu? Nah,
karena sering timbul antrian, maka akan menghilangnya konsumen dan dampak yang terakhir itu akan memberikan kerugian bagi suatu perusahaan seperti itu. Lalu apa sih solusi yang diberikan dari teori antrian ini terhadap munculnya permasalahan dari antrian? Jadi ada solusi yang diberikan itu ada dua. Yang pertama itu adalah menambah fasilitas pelayanan, dan ada dua perspektif dari solusi ini. Perspektif positifnya yaitu mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Yang kedua ada perspektif negatifnya yaitu biaya untuk memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan bagi perusahaan. Lalu untuk solusi yang kedua yaitu tidak menambah fasilitas pelayanan, dan di sini diberikan beberapa opsi, namun menurut saya ini yang paling optimal ya untuk solusi yang kedua ini, yaitu mengurangi waktu pelayanan, dan yang kedua itu membuat skala prioritas. Untuk mengurangi waktu pelayanan itu contohnya mungkin bisa kita menggunakan berbagai teknologi yang sekarang yang mutakhir seperti barcode, atau mungkin dengan mengganti pelayan yang lebih terampil. Terus untuk kasus nyata mungkin kita bisa lihat contohnya di bank ya, operasional bank, yang mana kita harus mengisi form terlebih dahulu untuk mengajukan pelayanan di teller. Lalu untuk membuat skala prioritas itu bisa kita lihat contohnya tuh di IGD, yang mana pasien yang mempunyai urgensi itu lebih diutamakan, atau secara hierarki dari umur seperti yang lebih tua didahulukan dibandingkan yang lebih muda seperti itu. Nah, lalu apa sih tujuan dari teori antrian itu? Tujuannya yaitu merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antri. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem antrian. Jadi dari slide yang ditujukan itu ada bagian terkait dengan struktur antrian, yang mana ada input, ada juga output, dan ada sistem antrian yang spesifikasi komponennya itu antrian dan server atau pelayanan. Dan apa sih deskripsi dari masing-masing yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Oke, jadi yang pertama itu ada input, yaitu pelanggan yang datang untuk minta jasa pelayanan, sumbernya itu finite dan infinite. Asumsi umumnya itu berdistribusi Poisson. Untuk sumbernya itu sendiri, finite dan infinite itu bisa dibedakan dari finite itu mungkin bisa kita lihat sih contohnya pada saat COVID-19, yang mana ada perusahaan yang mempunyai industri bidang jasa itu membatasi kedatangan dari customer itu sendiri pada hari operasionalnya seperti itu. Lalu ada antrian, yaitu jumlah pelanggan maksimum yang diizinkan untuk menunggu dilayani dalam sistem antrian. Nah, itu jenisnya ada finite dan infinite. Yang secara finite itu mungkin kelanjutan dari yang saya sudah sebutkan sebelumnya mengenai contoh kasus yang sedang gejar-gejar COVID-19, yang mana pada saat ada customer yang datang itu diberi batasan, kemudian pada saat antriannya juga diberi batasan, sehingga yang mungkin nanti ada yang baru datang lalu masuk ke dalam sistem antrian itu akan dialokasikan ke hari selanjutnya seperti itu. Nah, dalam antrian itu sendiri ada yang disebut dengan disiplin antrian, yaitu bagaimana si server atau pelayanan memilih anggota antrian untuk dilayani. Ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada FIFO, first in, first out. Dia yang datang pertama, yang dilayani terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada LIFO, last in, first out, yang datang terakhir, yang akan dilayani terlebih dahulu. Jadi untuk FIFO itu sendiri, contohnya itu sering kita temui fenomena aktualnya seperti ya kita membeli tiket untuk kereta api. Lalu untuk LIFO, contoh kasusnya itu lebih mungkin kepada barang dalam sistem pergudangan, yang mana barang yang terakhir dimasukkan itu biasanya akan dioperasionalkan terlebih dahulu, karena mungkin ada faktor tertentu yang membuat barang yang pertama dimasukkan itu lebih kurang efektif untuk dioperasionalkan seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada prioritas, yaitu anggota antrian yang mempunyai prioritas tinggi akan dilayani terlebih dahulu. Ini bisa kita lihat banget. Contohnya ada di IGD, yang mana
pasien yang mempunyai urgensi itu lebih didahulukan, seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada random, yaitu semua anggota antrian mempunyai kesempatan yang sama untuk dilayani terlebih dahulu. Nah ini mungkin yang sering banget ke pasar ya untuk berbelanja itu bisa banget nih ketemu sama sistem disiplin antrian dari random ini, yang mana kita mungkin datang lebih dahulu. Kemudian ini dari pengalaman saya sendiri ya, saya datang untuk membeli sayur, kemudian ada ibu yang saya lihat juga baru datang, terus dia langsung mendeklarasikan apa yang ingin dia beli, dan ya dia dilayani terlebih dahulu. Ya cukup menyebalkan sih menurut saya, cuman ya sebagai anak muda saya harus bisa menghormati orang tua sih. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada pelayanan. Apa sih pelayanan itu? Jadi pelayanan itu adalah individu yang memberikan jasa pelayanan kepada anggota antrian. Untuk waktu pelayanan itu sendiri, yaitu waktu yang diperlukan oleh server untuk melayani satu anggota antrian. Lalu asumsi waktu pelayanannya itu berdistribusi eksponensial. Nah, pelayanan atau server ini itu dibagi jadi beberapa kategori berdasarkan jenis pelayanannya. Yang pertama itu ada single server, single phase. Ini contoh kasusnya itu bisa kita lihat, mungkin seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di saat kita ingin membeli tiket kereta api, lalu ada single server multi phase. Ini bisa kita lihat contohnya mungkin pada saat kita ingin mencuci kendaraan kita, baik mobil pun motor di Steam, yang mana mobil dan motor itu akan mengantri terlebih dahulu dicuci, kemudian setelah itu akan mengantri lagi untuk dikeringkan, seperti itu contohnya. Lalu yang ketiga ada multi server single phase, itu ini bisa kita lihat contohnya di operasional bank ya, di mana kita mengantri untuk memilih pelayanan yang ada, baik itu teller maupun customer service. Lalu yang terakhir ada multi server multi phase. Ini bisa kita lihat contohnya itu operasional di rumah sakit, yang mana kita melakukan administrasi atau hanya sekedar untuk membayar atau pelayanan tertentu lah pokoknya, seperti itu, yang itu bisa dikatakan berekor, seperti itu ya. Oke, dan yang terakhir itu ada output, yaitu pelanggan yang keluar dari sistem antrian karena sudah selesai mendapatkan pelayanan secara lengkap. Oke, jadi setelah ini saya akan memberikan contoh soalnya ya. Tapi sebelum saya berikan contoh soalnya, saya akan memberikan link absensi terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan kehadiran. Sebentar. Oke, mungkin sambil nanti saya menjelaskan terkait dengan contoh kasusnya, bisa sambil teman-teman isi ya dari absensinya ini yang ada di kolom chat. Oke, diimbau untuk teman-teman semua bisa mengisi link absensi yang sudah saya berikan di kolom chat. Oke, baik teman-teman, bisa kita lanjutkan ke contoh kasusnya ya. Oke,
Jadi untuk contoh kasus itu sendiri, misalkan ada penumpang kereta api datang pada suatu loket mengikuti distribusi Poisson dengan tingkat rata-rata 20 per jam. Misalkan setiap penumpang secara rata-rata dilayani 2 menit dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Setelah sistem steady state, cari A, P4, B, L, C, LQ, yang keempat itu ada W, yang kelima ada WQ, dan yang terakhir ada P0. Jadi sistem steady state itu adalah asumsi di mana panjang antrian dan rata-rata waktu menunggu konstan setelah sistem berjalan selama periode waktu tertentu ya. Untuk penjelasan dari masing-masing yang kita cari, yang mau kita cari ya, untuk P4 itu sendiri adalah probabilitas dari 4 orang berada dalam antrian. Lalu ada L, itu rata-rata banyak pelanggan dalam sistem. Lalu ada LQ, itu rata-rata banyak pelanggan yang sedang antri. Lalu ada W, yaitu rata-rata waktu yang diperlukan dalam sistem. Lalu ada WQ, itu rata-rata waktu yang diperlukan untuk menunggu dalam antrian. Dan yang terakhir itu ada P0, atau probabilitas server sedang menganggur atau tidak ada antrian. Nah, untuk penyelesaiannya, dari kasus yang sudah saya sebutkan tadi, diketahui tingkat kedatangan rata-rata yang dinotasikan sebagai lambda itu sama dengan 20 per jam. Lalu ada tingkat pelayanan rata-rata mu 30 per jam, sehingga R atau otoritas sistemnya itu diformulasikan mu per lambda per mu, itu nilainya 2 per 3. Nah, untuk yang pertama yang kita ingin cari tahu yaitu P4, yaitu probabilitas ada 4 orang dalam sistem antrian. Itu diformulasikan dari Pn sama dengan 1 min R dikali R pangkat N. Lalu kita substitusi N itu sama dengan 4. Didapatkan hasilnya yaitu sebesar 0,065. Lalu yang B, yaitu L, rata-rata banyak pelanggan dalam sistem, itu diformulasikan dengan R per 1 min R, yaitu R sendiri itu adalah utilitas sistem, yang didapatkan hasilnya sebesar 2 penumpang. Lalu ada C, LQ, itu rata-rata banyak pelanggan yang sedang antri, itu diformulasikan sebagai R kuadrat per 1 min R, dengan R itu sendiri adalah utilitas sistem, dan didapatkan hasilnya sebesar 1,33 penumpang. Lalu ada W yang diformulasikan 1 per mu min lambda, dan didapatkan hasilnya itu 1 per 10 jam, atau setara dengan 6 menit. Lalu ada WQ, lambda per mu min lambda, itu didapatkan hasilnya 2 per 30 jam, atau setara dengan 4 menit. Dan dari ada P0, kita diformulasikan sebagai 1 min R, didapatkan hasilnya sebesar 0,33. Kemudian, misalkan kepala stasiun mengganti penjaga dengan penjaga yang lebih terampil, maka waktu pelayanan berkurang dari rata-rata 2 menit per penumpang menjadi 1,5 menit per penumpang, setara dengan 40 penumpang per jam. Namun upah penjaga yang lebih terampil adalah Rp1.200 per jam, yang berarti 2 kali penjaga yang ada. Kepala stasiun juga memperkirakan biaya menunggu pengantri adalah sebesar 50 per menit. Lalu pertanyaannya adalah, haruskah kepala stasiun mengganti penjaga dengan penjaga yang lebih terampil? Penyelesaiannya, tahu ciri-ciri sistem yang diperlukan untuk menganalisis masalah, yaitu WQ dan P0. WQ itu sendiri tadi adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk menunggu dalam antrian. Lalu untuk P0 itu sendiri adalah probabilitas dari tidak ada antrian atau server yang menganggur. Untuk penyelesaiannya ada 2 tahap, berdasarkan 2 kasus. Yang pertama, untuk kasus yang sebelumnya, dengan penjaga yang sebelumnya, itu diketahui mu-nya sama dengan 30 penumpang, BQ-nya sebesar 4 menit, lalu ada probabilitas nilainya itu sebesar 33,3%. Lalu dengan penjaga baru, kasus yang kedua, itu mu-nya sebesar 40 penumpang, BQ-nya sama dengan
lambda per mu dikali mu min lambda itu didapatkan hasilnya 1,5 menit, dan yang terakhir itu ada P0 dengan formulanya itu 1 min R dengan orbiter sistemnya sendiri itu 20/40, didapatkan hasil 50%. Kemudian karena tingkat kedatangan rata-rata mu sama dengan 20 per jam dan loket dibuka 8 jam sehari, maka banyaknya pengantri diperkirakan ada 160 dengan spesifikasi 20 dikali 8, sehingga jumlah waktu menunggunya itu untuk kasus yang pertama 160 dikali 4 dapatkan 640 menit. Untuk kasus yang kedua 150 dikali 1,5 dapatkan 240 menit. Lalu untuk kasus yang pertama pelayanan yang dibayar itu 600 dikali 8 dapatkan total itu 4.800 rupiah. Untuk kasus yang kedua pelayanan yang dibayar itu 1.200 dikali 8 dapatkan total itu 9.600 rupiah. Nah, berikut adalah tabel dari biaya tunggu pengantri dan biaya pelayanan terhadap kasus 1 dan kasus 2. Jadi untuk kasus 1 biaya tunggu pengantrinya itu 640 dikali 50 dapatkan totalnya 32.000 rupiah. Untuk kasus 2 yaitu 240 dikali 50 dapatkan totalnya 12.000 rupiah. Lalu ada biaya pelayanan untuk kasus pertama 8 dikali 600 sama dengan 4.800 rupiah. Lalu biaya pelayanan untuk kasus 2 8 dikali 1.200 dapatkan 9.600 rupiah. Jadi dengan mengganti pelayan yang lebih terampil, kepala stasiun dapat menurunkan biaya tunggu pengantri sebesar 20.000 dengan spesifikasi 32.000 rupiah dikurang 12.000 rupiah. Dengan peningkatan biaya pelayanan 4.800 dengan spesifikasi 9.600 rupiah dikurang 4.800 rupiah. Jadi kesimpulannya, dengan mengganti pelayanan lebih terampil, kepala stasiun itu bisa mendapatkan biaya operasional yang lebih murah dengan spesifikasi turunnya biaya tunggu pengantri, namun ada kenaikan 4.800 rupiah terhadap biaya pelayanan. Seperti itu. Oke, jadi itu saja dari saya dan pembahasan pada webinar kali ini. Namun sebelum saya tutup, saya akan berikan link absensi yang kedua, dan itu terkait dengan sertifikat buat teman-teman yang sudah hadir. Yang akan saya berikan melalui kolom chat lagi ya. Jadi bisa diisi buat teman-teman. Oke, bisa diisi teman-teman link absensi yang kedua untuk sertifikatnya. Oke, jadi mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Dan apabila nanti ada pertanyaan bisa langsung DM saya melalui Instagram saya @Ismail atau melalui LinkedIn saya Gifar Ismail. Dan dihimbau juga untuk teman-teman semua untuk webinar selanjutnya mungkin saya akan memberikan topik terkait dengan machine learning, dan ada beberapa live codingnya ya. Dan dari teman-teman sendiri yang ingin mengikuti bisa langsung mempraktikannya seperti itu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, dan bisa langsung keluar dari room jika sudah mengisi absensi yang sudah saya berikan. Oke.